Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 118 sampai 119. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Kita berhenti sebentar. Di sini insya Allah untuk pemirsa ngaji Quran sudah tidak berat lagi untuk membaca ini, tidak sulit lagi sehingga tidak perlu dijelaskan apa hukum yang harus dijelaskan. Di sini juga sama, mungkin ini yang perlu dijelaskan. Jadi untuk laula yukallimunallah, perhatikan di sini ada nun harokat fathah, kemudian ada alif. Jadi kalau ada harokat fathah kemudian ada alif, maka panjangnya dua harokat. Contoh, laula yukallimuna. Misalkan kita berhenti, kalau yang barusan kan kita melanjutkan ke Allah, ya kan? Sehingga menggabungkan na dengan Allah menjadi yukallimunallah, jadi tidak panjang sama sekali. Nah, sekarang kita praktek yang dipisah, ya. Jadi kalau umpamanya kita memisah dua kata ini, maka akan menjadi dua harokat untuk nanya ini. Laula yukallimuna, jadi seperti itu. Apakah boleh dipisah seperti itu? Boleh saja, karena memang mungkin disebabkan tidak kuat nafas, ataupun bersin, ataupun mungkin batuk, atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa bagi kita untuk melanjutkan. Misalkan laula yukallimuna, berhenti menjadi dua harokat. Nanti ketika digabungkan ke kata Allah ini, lafaz Allah, maka panjang dua harokat barusan sudah tidak panjang sama sekali. Laula yukallimunallah, jadi tidak panjang. Yukallimunallah langsung nallah, jadi tidak panjang sama sekali. Baik, kita baca lagi. Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Ada di sini harokat bendera. Harokat bendera ini kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kapan kita memanjangkan 4 sampai 5 harokat? Ketika digabungkan dengan huruf hamzah yang ada di depannya ini, di kata ayah ini. Umpamanya kita tidak menggabungkan, maka yang 4-5 harokat ini berkurang menjadi 2 harokat. Kembali seperti yang 2 harokatnya, yukallimuna, ta'tina. Jadi ta'tina yang barusan kita baca 4 sampai 5 harokat itu menjadi 2 harokat ketika kita berhenti di na. Contoh, laula yukallimunallahu aw ta'tina. Kalau berhenti, nggak kuat nafas, menjadi 2 harokat. Walaupun ada harokat bendera. Harokat bendera tidak akan berfungsi kalau kita tidak menggabungkan panjang na ini ke hamzah. Kalau digabungkan baru harokat benderanya berfungsi 4 sampai 5 harokat. Au ta'tina ayah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tak yang berbentuk bulat. Tak yang berbentuk bulat ini barusan kita membacanya sebagai huruf H, bukan sebagai huruf ta. Kenapa? Karena ini adalah tak berbentuk bulat, kemudian kita berhenti. Kalau kita berhenti memang ini akan menjadi huruf H. Ayah menjadi huruf A. Ketika kita melanjutkan atau menggabungkan dhammatain atau tanwin untuk ta ini ke huruf kaf, maka huruf taknya kembali terucap atau diucapkan dengan huruf tak sebagaimana mulanya. Jadi
Au ta'tina ayatun kadzalik. Jadi akan tanwinnya bertemu kaf, maka kita membacanya dengan samar. Jadi tetap kembali huruf ta kalau kita gabung. Di sini ada huruf ada tanda berhenti nih ya, tanda berhenti qaf lam alif ini. Qaf lam ini artinya kita diperkenankan ya untuk melanjutkan seperti yang barusan. Au ta'tina ayatun kadzalik. Jadi kita melanjutkan atau menggabungkan kata ayah ini kepada kata setelahnya. Itu boleh. Namun dengan adanya qaf lam ini kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Au ta'tina ayah, berhenti nafas. Kadzalika qala, dan seterusnya. Jadi kalau memang berhenti di sini nafas ya kan, kadzalika dan seterusnya. Kadzalika qala alladzina min qablihim. Ada nun sukun bertemu qaf, kita membacanya dengan samar. Min qablihim, min ko. Jadi samar itu adalah antara dengung dan jelas. Ini kalau dibaca dengung, ming itu dengung, itu dengungnya 100%. Kalau dibaca jelas, min ko itu jelas 100%. Nah, sekarang kita ngambil tengah-tengah antara dengung dan jelas. Berarti masih ada dengungnya, cuman kan tidak 100%. Min qablihim, ada huruf ba sukun di sini. Masih ingat kalau ba sukun itu diapakan? Dipantulkan. Jadi jangan sampai dibacanya qabli. Itu kan enggak ada pantulan sama sekali. Jadi sekarang kita pantulkan. Apa susahnya memantulkan? Min qablihim, qab. Jadi itu prinsip dari pantulan adalah lidah kita tetap ada namanya pantulan untuk huruf ba ini. Qob. Jadi tidak sekedar kopli kan nggak ada itu. Kemudian untuk pantulan ini jangan sampai menghasilkan harokat baru. Contohnya qablihim, nggak ada huruf Kita hanya memantulkan, bukan memberikan huruf kepada ba ini. Min qob seperti itu aja, nggak usah kobe. Seperti ini. Jadi jangan ada huruf baru, ada harokat baru, nggak ada, karena ba ini sudah mati dan tidak ada harokat di sini kan gitu. Min qablihim misla qaulihim. Perhatikan di sini ada mim sukun yang bertemu sama mim barusan kita gabungkan dan kita membacanya dengan dengungan 2 harokat. Kapan kita membaca dengungan? Yaitu kalau kita menggabungkan. Kalau nggak menggabungkan, maka tidak ada dengung 2 harokat. Contoh, min qablihim, selesai. Nah, jadi him selesai sudah. Kalau digabungkan kepada mim setelahnya, maka terjadilah dengung 2 harokat. Min qablihim misla qaulihim. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang perlu dijelaskan. Nah, ini dari awal kita baca, ini kayaknya ini yang pertama ya. Kita bertemu dengan mim kecil. Nah, tanda mim kecil ini apa artinya? Kita lebih diharuskan. Nah, jadi diharuskan ya. Kita diharuskan atau sangat dianjurkan, sangat dianjurkan sekali ya. Ya haruslah gitu ya. Kita diharuskan untuk berhenti. Nah, karena kalau disambung nanti akan terjadi pengaburan makna ataupun makna yang tidak baik gitu. Terus umpamanya ada orang membaca Quran yang seperti ini dilanggar misalnya. Ini harus berhenti kemudian melanjutkan. Apa hukumnya? Kalau dalam keadaan belajar seperti ini nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Terus atau orang yang tidak tahu itu nggak apa-apa. Kalau orang sudah tahu kemudian melanjutkan,
dan disertai dengan niat mengaburkan makna Al-Quran, maka itu dosa. Nah, sekali lagi, kalau disertai niat mengaburkan makna Al-Quran, maka itu dosa. Tapi kalau tidak ada niatan mengaburkan makna Al-Quran, misalkan ada orang baca Quran cepat, kemudian sampai kata min qablihim, dia terus lanjut kepada ini tasyabah. Biasanya kan orang-orang yang hafid Quran itu kan baca Qurannya cepat, untuk yang biasanya ada yang namanya simaan gitu. Jadi baca 1 juz, 3 juz sekali duduk. Nah, ini kan tidak ada niatan untuk mengaburkan makna, tapi karena memang darurat dia mungkin tidak mengetahui ataupun lupa bahwa ini adalah mim gitu ya, karena dari saking cepatnya, maka itu tidak apa-apa. Yang penting tidak ada niat mengaburkan makna. Tapi bagi kita yang sekarang belajar, karena sekarang ini kan pelan-pelan gitu ya, kita tahu ya kita patuhi saja gitu ya. Untuk yang mim ini artinya kita harus berhenti. Contoh, min qablihim mithla qaulihim, berhenti, nafas. Tasyabahat qulubuhum. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan ada orang yang menggabungkan mim sukun ini dengan ta, walaupun kalau sekarang pelajaran kan nggak boleh ya, tapi umpamanya menggabungkan, bagaimana? Maka kita membacanya dengan jelas. Mithla qaulihim tasyabahat. Nah, seperti itu. Ini walaupun tidak boleh karena ada mim, tanda mim kecil ini. Baik, kita ulangi dari tasyabahat. Tasyabahat qulubuhum. Nah, perhatikan di sini ada tanda qaf lam. Terus bedanya sama mim ini apa? Nah, ini pentingnya ilmu ya. Kalau qaf lam ini sebagaimana yang di awal tadi, kita boleh melanjutkan, tapi kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Kalau ini kan harus berhenti. Kalau yang ini dianjurkan untuk berhenti. Berarti ini lebih longgar lah gitu. Kalau seperti peraturan ini lebih longgar, melanjutkan boleh, tapi lebih dianjurkan berhenti. Tapi kalau yang ini harus berhenti, nah, kan gitu. Kalau peraturan ini harus berhenti, kan gitu. Baik, kita barusan berhenti ya. Ini kalau yang ini qaf lam ini kita praktek berhenti. Tasyabahat qulubuhum, itu kalau berhenti, dan itu yang lebih dianjurkan. Nah, sekarang kita praktek yang boleh dilanjutkan. Tasyabahat qulubuhum qad bayyannal ayat. Nah, di sini ada dal sukun. Dal sukun ini kita pantulkan. Nah, seperti yang tadi, ba sukun. Ba sukun, dal sukun, dua-duanya sama-sama dipantulkan. Yang seperti ini, qob, ini juga sama, kode. Nah, seperti itu. Kemudian nyambungnya ke bayyana. Ini juga mim sukun bertemu qaf ya, kita baca dengan jelas. Qulubuhum qad bayyannal ayat. Di sini bayyana seperti yang awal tadi ya. Seperti yang ini, laula yukallimuna, kemudian kita berhenti di na, maka panjangnya 2 harokat. Kalau kita menggabungkan, 2 harokatnya hilang, langsung kepada Allah. Yukallimunallah, itu kalau digabung. Kalau dipisah, yukallimuna, seperti itu. Ini juga sama. Bayyannal ayat, itu kalau disambung. Kalau dipisah, bayyanna, menjadi 2 harokat. Nah, kenapa dipisah? Ya seperti yang sebelumnya, alasannya bisa jadi tidak kuat. Misalkan bacanya dari sini, tasyabahat qulubuhum qad bayyana, karena tidak kuat, berhenti dah di sini. Gak apa-apa berhenti. Yang nggak boleh itu berhenti di bay misalkan, itu tidak boleh, kecuali sangat terpaksa sekali mungkin ya, terpaksa karena bersin, batuk, nggak kuat nafas karena asma dan seterusnya, berhentinya di bay ya nggak apa-apa, karena Al-Quran itu Allah maha
memahamilah gitu apa yang kondisi hambanya. Sholat saja itu bisa dengan duduk, bisa dengan tidur kalau memang tidak bisa berdiri, apalagi baca Quran yang hukumnya adalah sunnah. Baik, kita lanjutkan. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Ada di sini tanwin atau kasrotain bertemu dengan ya. Maka kita membacanya, yaitu caranya adalah memasukkan tanwin ini kepada huruf ya. Apa maksudnya? Adalah jangan sampai dibaca jelas. Kalau dibaca jelas, ini menjadi liqaumin yuqinun. Liqaumin yuqinun. Min. Nah, itu kan jelas itu min. Ya memang tulisannya min gitu. Tapi karena bertemu dengan huruf ya kita masukkan ini tanwin kepada huruf ya disertai dengungan sehingga menjadi liqaumi yuqinun. Nah, seperti itu. Terus umpamanya seperti yang di awal tadi ya. Kita baca terus kemudian gak kuat, nafas berhenti di sini. Terus bagaimana? Maka tanwinnya ini tetap dibaca liqaum, berartinya di mim. Ini liqaum. Nah, seperti itu. Kalau melanjutkan baru tanwinnya masuk kepada huruf ya. Baik, kita lanjutkan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Di sini ada nun bertasydid. Nun bertasydid ini kita harus membacanya dengan dengungan, harus dibaca dengan dengungan. Maka yang dikatakan dengan dengungan itu adalah di rongga hidung kita itu berdengung. Inna itu minimal 2 harokat. Kalau kurang dari itu akan menjadi tidak dengung. Ya dengungnya ya samar atau sangat sedikit sekali, ya itu tidak sempurna. Jadi kita maunya itu sempurna. Inna. Jadi dengung dulu. Kalau sekedar inna itu kita bukan baca Al-Quran itu baca teks bahasa Arab namanya. Inna itu baca teks itu. Tapi kalau inna ini baru Al-Quran. Biar beda. Karena Al-Quran itu ada tajwid. Kalau teks bahasa Arab gak ada tajwid. Jadi gak apa-apa gitu kalau teks bahasa Arab. Kita lanjutkan. Inna arsalnaka bil haqqi. Di sini ada harokat bendera, kita panjangkan 4-5 harokat. Inna arsalnaka bil haqqi. Kapan kita memanjangkan 4-5 harokat? Ketika gabung sama hamzah seperti yang di atasnya ini. Ta'tina, nanya kita panjang 4-5 harokat. Kenapa? Karena digabungkan dengan hamzah. Kalau umpamanya gak gabung, ya 2 harokat. Au ta'tina, gak gabung kan? 2 harokat. Kenapa gak gabung? Ya bisa jadi, sekali lagi, bisa jadi tidak kuat nafas dan seterusnya. Ini juga sama. Loh, kenapa orang bacanya inna kemudian tidak kuat? Loh, namanya juga tidak kuat misalkan karena menggabungkan dari awal liqaumi yuqinuna inna misalkan ini. Apa ada orang baca? Bisa jadi karena memang bersin inna bersin gitu gak kuat, gak bisa melanjutkan ke ini menjadi 2 harokat. Kalau digabungkan baru 4-5 harokat. Inna arsalnaka bil haqqi. Nah, misalkan kita berhenti di sini, maka huruf qaf yang harokat kasroh ini menjadi sukun, terbaca sukun. Bil haqqi. Dan kalau qaf ini terbaca sukun atau samalah dengan qaf sukun bertanda sukun, maka qaf ini dipantulkan sebagaimana yang tadi. Nah, ini di atasnya ini sebagaimana qad hako. Terus bedanya apa di sini? Perhatikan di atasnya qaf ada tasydid, di atasnya dal enggak ada tasydid. Harus beda dong antara kalau ada tasydid enggak ada tasydid, harus beda.
Bedanya bagaimana? Lebih ditekan karena ada tasydidnya. Kalau ini nggak ada tekanan, langsung aja kode, kode, kode. Nah, seperti itu. Kalau ini harus ada tekanan dulu, baru pantulan. Bil haqqu, bil haqqu. Jadi kalau tidak ada tasydidnya, langsung bil haqqu, haqqu, haqqu. Nah, itu kan pantulan. Nah, sekarang ada tasydid ditekan dulu bil haq, lalu dipantulkan bil haqqu, bil haqqu, bil haqqu. Jadi tekan dulu baru dipantulkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau tidak mau disibukkan atau dibingungkan atau dipusingkan dengan yang seperti itu, ditekan kemudian dipantulkan, ya sudah, nggak usah berhenti di sini. Misalkan dilanjutkan kepada potongan ayat berikutnya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan, maka huruf qaf ini berharokat kasroh sebagaimana tertulis. Di sini ada tanwin bertemu wawu, kita masukkan tanwin ini sehingga menjadi basyiran wa nadhira. Rawa dimasukkan disertai dengungan. Rawa ini juga sama seperti yang di atas ini. Miu, mi dengung dulu ya, masuk disertai dengungan baru yu. Masuk disertai dengungan miu. Ini juga sama. Raw masuk disertai dengungan. Basyirau wa nadhira. Nah, kenapa kita bacanya ro di sini, tidak baca ron misalkan? Ya karena kita berhenti. Sama seperti yang ini basyiro ini. Basyiron yang barusan kita baca basyirau, raw seperti itu ya. Itu kalau kita menggabungkan dengan wawu. Kalau kita berhenti di basyiro, contoh. Inna arsalnaka bil haqqi basyira, maka ron ini akan terbaca sebagai ro, dua harokat, ya kan? Dibacanya panjangnya dua harokat. Kalau digabungkan panjang dua harokatnya hilang, berganti dengan hukum tanwin dimasukkan ke huruf wawu. Basyirau wa nadhira. Nah, berhenti dua harokat, panjangnya dua harokat. Kalau digabungkan maka tanwin bertemu huruf wawu dimasukkan. Wa nadhira wala dan seterusnya. Jadi seperti itu. Di sini ada tanda short lam, masih ingat short lam ini kebalikan dari yang di atasnya qaf lam. Apa kebalikannya? Kalau yang qaf lam tadi kita dianjurkan untuk berhenti, tapi boleh melanjutkan ke potongan berikutnya. Kalau yang short lam ini kita dianjurkan untuk melanjutkan, tapi kita boleh berhenti. Barusan kita contoh yang berhenti ya. Basyirau wa nadhira, berhenti nafas, wala tus'alu dan seterusnya. Itu kalau kita berhenti. Tapi kita lebih dianjurkan dengan adanya short lam ini, lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Basyirau wa nadhirau wala tus'alu dan seterusnya, ya kan? Baik, kita mulai dari wala ya. Wala tus'alu an ashabil jahim. Di sini yang perlu dijelaskan huruf sin bukan huruf qalqalah, jangan dipantulkan. Yang kedua, jangan diberi harokat enggak boleh itu. Tusa'alu. Nah, apakah saya memain-mainkan? Tidak, ini ada orang yang seperti itu. Huruf yang mati kemudian terdengar dari huruf mati tersebut. Padahal gak ada harokat harokat. Ini gak ada harokat gitu loh. Jadi ini mati dan ini bukan huruf pantulan, gak bisa dipantulkan. Jadi jangan dibaca tusa'alu. Ya memang seakan-akan enak kalau kita baca Quran itu diurut-urutkan atau diikut-ikutkan seperti itu. Tusa'alu. Kita mengikuti nada. Itu namanya mengikuti nada. Padahal kita harus mengikuti hukum tajwid. Kalau mati ya mati, enggak ada pantulan jangan dipantulkan.
Wala tus'alu. Tus'alu seperti itu. Harus jelas. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ada nun sukun bertemu hamzah, maka kita membacanya dengan jelas. An a, yaitu kan jelas. An nun sukunnya itu dibaca jelas. Baik pemirsa ngaji Quran yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, masih tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Sebelum kita tutup, sebagaimana biasa, mari kita baca satu kali saja sebagai praktek. Pemirsa ngaji Quran bisa mengikuti bacaan berikut, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini 2 ayat ya, ayat 18 sampai ayat 19. Mohon maaf jika kualitas video ini masih kurang memuaskan, kualitas suara juga mungkin kurang memuaskan karena saya sendiri juga belum memiliki studio ya. Doakan, mohon dukungannya agar channel Ngaji Quran ini memiliki studio khusus sehingga bisa lebih maksimal dalam penyampaian materi-materi Al-Quran seperti ini. Demikian, terima kasih. Silakan sebar kepada orang-orang yang membutuhkan untuk bisa mengaji dengan lancar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan Al-Quran memberi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.